Cek. Halo sobat nih, gas lagi dah, share lang. Dan seperti biasa juga, yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan yang lainnya tolong dibantu komen aja, dan juga tolong dibantu like. Itu aja coy, biar yang nonton banyak gitu, biar semakin semangat gitu. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Aping dia sedang menghadapi bapaknya, tapi dia malah ketancep nggak tuh sama bapaknya sendiri, hingga membuat Aping kini dia pun menutup matanya dan dia berpikir kalau dia sudah berakhir. Tapi ketika Aping dia menutup matanya, dia pun masuk ke dalam alam bawah sadar miliknya dan dia bertemu dengan sosok yang cukup mengejutkan bagi dirinya, karena yang ada di depannya adalah wanita yang sangat amat duhai. Dan melihat sosok yang dimiliki oleh wanita itu membuat Aping dia pun menyadari kalau sepertinya sosok ini adalah Grandmaster. Ujian dari Aping, bukankah Anda sudah? Hei, kenapa? Memangnya kenapa kalau aku udah nggak ada? Aku adalah seorang kultivator, aku adalah seorang great kultivator, dan tentunya aku bisa meninggalkan sedikit cecah jiwa yang aku miliki di pedangku. Ujar dari tante ini sembari mencuil sedikit pipi dari Aping. Dan mendengar apa yang diucapkan oleh tante ini tentunya membuat Aping dia pun mengucapkan maaf kepada Grandmaster miliknya. Ya, ini kenapa Grandmaster? Karena dia adalah master dari masternya Aping. Waduh. Namun di sini Aping dia juga meminta maaf karena dia telah mempermalukan Grandmaster dan juga pedang miliknya. Tapi untuk tante ini dia pun mengatakan kalau kau tidak mempermalukanku, hanya saja kau mempermalukan dia, pedang itu. Ujar dari tante ini. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh tante ini membuat Aping dia pun ternotis. Dia nggak menyangka kalau ternyata divine craftsmanship miliknya juga ada di tempat ini, atau pedangnya lah. Namun di sini tante ini dia pun mengatakan kalau pedang itu adalah sebuah pedang yang sangat istimewa karena telah membangkitkan kekuatan spiritual miliknya. Sedangkan kau ini pemahamanmu sangat ya biasa-biasa aja, akar spiritualmu ya juga rata-rata. Kalau aku yang memilihmu, aku nggak mau. Aku nggak mau memilih dirimu menjadi penerusku. Ucap dari tante ini yang membuat Aping dia menyadari kalau dirinya ya memang nggak berbakat, ya biasa-biasa aja. Tapi ya walaupun itu benar, tapi agak sedikit menyakitkan juga, pikir dari Aping di dalam hati. Walaupun ya dia nggak membantah juga. Tapi di sini untuk tante ini dia pun mengatakan kalau sepertinya pedang miliknya ini memilih Aping karena dia suka dengan kesederhanaanmu dan juga kepolosanmu serta ketulusan yang kau miliki. Kau memiliki hati yang jujur dan juga keteguhan yang sangat kuat, dan aku pikir itulah alasan pedang itu mau memilih dirimu, dan dia anggap mungkin aja itu adalah sebuah kelebihan darimu. Ujar dari tante itu. Oh, jadi itulah kenapa dia memilihku kah? Ujar dari Aping. Tapi di sini Aping dia pun mengatakan kalau dirinya udah kalah dan dia udah nggak ada lagi di dunia ini karena aku bertemu dengan dirimu. Ujar dari Aping. Dan karena kau adalah sebuah jiwa, tentunya aku adalah jiwa juga, yang artinya aku udah tidak ada di dunia lagi dong. Ujar dari Aping. Tapi di sini Apingnya ada, dia malah dijewer sama tante ini. Di mana tante ini dia pun mengatakan, sakit nggak? Sakit. Ujar dari Aping. Tapi di sini Aping juga menyadari kalau dirinya masih hidup ketika dia masih dapat merasakan sakit. Nah, ya kau masih hidup, kau masih ada, dan jika kau kenapa-kenapa tentunya itu akan membuat Ning kecil milikku pasti dia akan bersedih. Ujar dari tante ini. Dia memang mastermu, tapi mau bagaimanapun dia juga adalah muridku dan aku tidak suka melihat muridku bersedih. Ujar dari tante ini yang membuat Aping dia juga sadar kalau ternyata masternya itu adalah seorang murid dari seorang master. Dan jika aku kenapa-kenapa tentunya pasti masterku juga akan bersedih kan, pikir dari Aping. Tapi di sini Aping dia juga menyadari kalau kemunculan dari Grandmaster pasti Grandmaster ini ingin mengajari dia sesuatu. Dia akan tanya dari Aping. Sini Aping dia juga mengatakan kalau dirinya enggak ingin berakhir dulu, dia ingin menjadi jauh lebih kuat karena dia tidak ingin mengecewakan ibu dan juga nenekku serta masterku. Ujar dari Aping. Dan untuk tante ini, ya aku datang ke tempat ini untuk dapat membantumu sedikit. Ujar dari tante ini. Di sini tante ini dia juga mengatakan kalau dia memang sejak dulu bukanlah seorang ahli dalam teknik berpedang, tapi aku dikenal dengan kemampuanku dalam hal membuat alat. Aku adalah master penempa. Ujar dari tante ini. Di mana tante ini sembari dia menarik pedang milik Aping, dia juga mengatakan kalau selama 30 tahun aku menghabiskan waktuku untuk
dapat merenung di dalam kesunyian. Dan aku mendapatkan sebuah pencerahan hingga membuat diriku dapat membuat pedang itu bersatu dengan tubuhku. Ujar dari tante ini. Di mana tante ini dia juga mengatakan kalau dia menempa ini semua dengan seluruh kemampuan yang dia miliki. Menempanya dengan jiwa dan juga tubuh fisiknya hingga membuat Aping. Benarkah? Memang bisa dilakukankah? Ujar dari Aping. Dan untuk tante ini dia pun mengatakan ya tentu aja bisa. Bahkan dia juga mengambil lengan, setengah jantung dan juga setengah tubuhnya untuk menciptakan benda ini. Ujar dari tante itu yang membuat Aping kaget dong. Masa iya? Tapi di sini tante ini dia juga mengatakan kalau ini adalah sebuah teknik yang sangat amat luar biasa. Kini tante ini dia pun menyerahkannya kepada Aping hingga membuat Aping dia pun merasakan rasa sakit di lengannya seperti lengannya dapat dihancurkan dan juga disusun ulang hingga membuat Aping kini dia pun melihat kalau ternyata lengannya kini berubah menjadi pedang. Dan itu tentunya membuat Aping dia pun bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Namun untuk tante ini yang melihat Aping bertransformasi membuat dirinya pun mengatakan kalau ini adalah sebuah karya terbesar yang dia miliki yang disebut sebagai Mechanical Metamorphosis menggunakan Divine Craftsmanship sebagai medium, menjadikan tubuh pemilik sebagai alat, mengubah struktur tubuh menjadi tubuh pengrajin sempurna. Dan ini adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa. Tapi yang kau gunakan ini hanya tahapan pertama saja, karena sejatinya ada 9 perubahan. Ujar dari tante ini. Dimana tante ini dia juga mengatakan kalau ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa karena tidak membutuhkan bantuan energi dari luar, hanya membutuhkan energi spiritualmu sendiri. Dan benda ini tidak mungkin dapat hancur selama kau memiliki energi spiritual. Ujar dari tante itu yang membuat Aping tentunya dia pun sungguh sangat antusias karena tidak membutuhkan energi bantuan dari luar, tidak seperti para kultivator iblis. Dan hal itu pun dibenarkan oleh tante ini, dimana tante ini dia pun yakin dengan kemampuan yang dimiliki oleh Aping. Paling banter cuma bisa dapat 3 transformasi doang, dan itu juga udah lebih dari cukup, ucap dari tante ini. Tapi menurut dirinya hanya dengan transformasi tingkat 1 aja udah cukup untuk dapat mengalahkan bapakmu, ucap dari tante ini yang membuat Aping ini luar biasa dong, ujar dari Aping. Tapi di sini Aping dia juga memiliki sebuah pertanyaan kepada master ini, di mana dia bertanya apa? Tanya aja, ujar dari tante ini yang membuat Aping dia pun mengatakan, Grandmaster, kau kan sangat hebat, tapi kenapa kau bisa dikalahkan oleh Yu Chong? Ujar dari Aping yang membuat tante ini dia pun kesal tentunya dengan Aping. Dan itu membuat tante India pun ingin sekali menggeplak si Aping. Tapi itu membuat Aping dia pun tahu kalau sepertinya master ini dia pun marah dengan dirinya. Aku nggak jadi bertanya, ujar dari Aping. Tapi di sini tante ini dia pun kesal juga dengan Aping setelah dia bertanya seperti itu. Dia kalah karena dia dijebak, makanya dia bisa kalah. Dan itu tentunya membuat tante ini dia pun kesal. Di sini Aping dia juga bertanya, master tunggu satu lagi. Di sini Aping dia pun mengatakan dengan kemampuan dirinya yang memang rata-rata doang, nggak jago-jago amat, dan ya so-so lah, membuatnya pun bertanya kenapa Grandmasternya ini ingin membantu dirinya. Ujar dari Aping yang membuat tante ini dia pun mengatakan karena ada orang yang sangat mirip sekali dengan diriku yang kali ini ada di sekitaran dirimu, dan aku ingin melihat dunia melalui dirimu, melihat dunia apa yang akan diciptakan oleh orang itu. Ujar dari tante ini yang membuat Aping dia pun tahu siapa yang dimaksud oleh tante ini. Bukankah itu adalah Lu Xiaogi? Ya, kau benar, aku sudah tahu, tapi kenapa kau tanya? Ucap dari tante ini sembari menjentik Aping agar Aping kembali lagi ke dunia nyata. Sedangkan di sisi lainnya di luar sana saat ini orang tua ini dia pun sungguh sangat senang ketika dia berhasil mengalahkan putrinya sendiri, karena putrinya adalah seorang kultivator sejati, sedangkan dia adalah ya mutan lah, bisa dikatakan mutan, karena sejatinya dia adalah seorang pangeran. Walaupun ya memang pangeran dari seorang selir, tapi tetap aja pangeran. Tapi tentunya seorang anak dari selir nggak memiliki kekuasaan dan juga power lah di dalam kekaisarannya, hingga membuat orang tua ini dia pun sungguh sangat kesal dan juga muak, dan dia ingin kembali mendapatkan kekuasaan, ingin menguasai kerajaan King. Maka dari itulah dia pun kolusi dengan kultivator iblis. Dengan kemampuan yang dia miliki saat ini, tentunya dia pun yakin dia dapat mendapatkan posisi sebagai penguasa. Meskipun aku tidak memiliki bakat ataupun akar spiritual sekalipun, tapi tetap kini aku telah menjadi seorang kultivator, ujar dari orang tua ini. Dan dengan kemampuan yang dia miliki saat ini, dia pun yakin dia dapat menaklukkan kerajaan King, walaupun dia harus membayar dengan sangat amat mahal. Tapi ketika dia sedang berhayal sendiri, tiba-tiba aja dia pun juga ternotis ketika dia mendengar suara yang
kerenyang. Dan ternyata itu adalah suara dari Aping. Tubuh Aping yang kini beregenerasi, dan itu tentunya membuat orang tua ini dia pun bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi padahal Aping sebelumnya udah nancep. Tapi di sini untuk Aping dia pun langsung merubah lengannya dari bentuk biasa kini berubah menjadi pedang. Dan di sini Aping dalam satu gerakan dia pun langsung mengincar orang tua itu dan zas. Aping menghancurkan orang tua itu hanya dalam satu gerakan. Dan tentunya ini adalah sesuatu yang sangat amat luar biasa bagi Aping. Di sini Aping dia juga teringat dengan apa yang diucapkan oleh Grandmaster sebelumnya. Kalau pedangnya ini memiliki 9 kali transformasi, bisa berubah sebanyak 9 kali. Dan tentunya hal itu sangat luar biasa hingga membuat Aping dia berujar jika saja bisa bertransformasi sampai ke tingkatan 9. Bukankah artinya pedang ini mungkin saja dapat dibandingkan dengan Soft Dragon kah? Ucap dari Aping. Tapi ternyata aksi yang dilakukan oleh Aping juga dipantau oleh Lee Seolgi dari kejauhan. Di mana Lee Seolgi dia juga mengatakan kalau dia baru saja merasakan kekuatan aura jiwa ilah yang sangat khas. Jadi ya niatnya ingin bantu tapi nggak juga lah. Nggak jadi karena Lee Seolgi merasakan ada aura yang datang. Dan itu membuat Lee Seolgi dia juga mengatakan, "Hey, jadi dialah yang menyelamatkanmu kah?" Ucap dari Lee Seolgi. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Aping. Aping mengatakan kalau yang datang itu adalah Grandmaster miliknya. Ucap dari Aping. Dan Grandmaster lah yang membantu diriku untuk dapat memahami kemampuan dari pedangku ini. Ucap dari Aping yang membuat Lee Seolgi dia berujar, "Oh, baiklah, aku mengerti." Itu adalah sesuatu yang sungguh luar biasa. Di sini Lee Seolgi dia juga mengatakan melihat teknik yang dilepaskan oleh Aping sungguh luar biasa, membuat dirinya pun mengatakan kalau teknik ini diciptakan oleh seorang yang sangat amat luar biasa yang tidak mungkin sebanding dengan si Ji Chong itu. Walaupun si Ji Chong dia telah berhasil mengalahkan Grandmaster Mu, pasti dia melakukannya dengan cara yang licik. Walaupun dia berhasil mengalahkannya, tapi tetap saja dia tidak akan sebanding dengan Grandmaster Mu. Walaupun dia telah mengambil semua buku-buku dan juga teknik yang dilepaskan yang dimiliki oleh Grandmaster Mu, tapi tetap saja kemampuannya ada di bawah dari Grandmaster Mu. Dan itulah perbedaan antara jenius dan juga orang biasa. Ucap dari Lee Seolgi yang membuat Aping iya juga, ini seperti diriku dan dirimu. Ucap dari Aping. Walaupun aku berlatih keras setiap harinya, tetap aja aku gak akan sebanding dengan dirimu walaupun kita sama-sama berlatih. Ucap dari Aping di dalam hati. Sedangkan di sisi lainnya, di sini ketika Aping sedang berbicara dengan Lee Seolgi, Aping dia pun mendengar ada seseorang yang mengatakan dan juga berbicara meminta tolong kepada Ju Chong untuk mendapatkan tubuh baru. Dan itu adalah suara yang berasal dari bapaknya Aping yang ternyata masih ada walaupun tubuhnya udah gak karuan. Dan mendengar soal itu menotis bagi Aping dan juga Lee Seolgi. Melihat itu semua membuat Lee Seolgi dia pun tahu kalau ini adalah sebuah ujian untuk Aping juga. Ujian untuk iblis yang ada di dalam hati dari Aping. Ujian dari Lee Seolgi. Dan untuk Aping kini dia pun bersiap untuk segera menyingkirkan orang tua itu. Karena di sini Aping dia ingin membalaskan dendam dari ibunya. Karena orang tua ini juga telah mengambil banyak sekali orang-orang yang tidak bersalah di kerajaan King, maka orang tua ini panas untuk dapat dihukum. Tapi di sini orang tua ini dia pun mengatakan walaupun dia telah melakukan hal yang salah, tapi dia tetap mau bagaimanapun adalah ayah dari Aping. Dan jika Aping melakukannya, maka Aping tidak akan lagi memiliki keluarga. Apakah kau akan menjadi seorang sebatang kara? Ucap dari orang tua itu yang membuat Aping sempat ragu untuk dapat menyingkirkan orang tua itu. Karena inilah ujian yang sesungguhnya yang dimaksud oleh Lee Seolgi. Karena sebelumnya Aping ya sempat hidup bersama dengan orang tuanya, walaupun ya cuma ibu dan juga neneknya doang, tapi tetap saja Aping yang hidup sederhana, miskin, dan juga tidak memiliki bakat serta masa kecil yang cukup tragis. Tentunya dia pernah merasakan rasa kasih sayang. Karena itulah dia sangat mendambakan rasa kasih sayang dari keluarganya. Walaupun dia juga tahu kalau itu adalah sebuah perasaan yang salah, tapi tetap dia pasti memeliharanya walaupun itu kecil. Dan itu berharap kalau itu adalah sebuah sesecah harapan untuk dirinya. Nah itulah setiap manusia memang memiliki harapan seperti itu. Karena manusia tanpa sebuah perasaan tidak mungkin dapat berdiri teguh. Ucap dari Lee Seolgi. Ini Lee Seolgi dia juga melihat apa yang akan dilakukan oleh Aping. Tapi ini adalah sebuah proses yang sangat amat penting. Karena ini adalah sebuah proses untuk pendewasaan diri. Dan ini akan melihat apa yang akan dilakukan oleh Aping. Apakah dia akan memakan egonya atau dia akan tetap melawan egonya demi proses pendewasaan diri. Meskipun ini sakit, tapi tetap ini harus dilalui. Ucap dari Lee Seolgi. Dan ternyata untuk Aping dia pun mengambil langkah untuk dapat menyingkirkan orang tua itu. Walaupun dia juga tahu kalau itu adalah orang tuanya sendiri.
Walaupun ya memang gak pernah dirawat, tapi tetap aja kan namanya orang tua gitu kan cuy. Nah itu membuat Aping gini dia pun langsung melakukan sebuah penerobosan naik ke rank 4. Namun melihat aksi yang ditunjukkan oleh Aping membuat Le Xiaoqi dia pun mendekati Aping dan dia juga berujar, mulai hari ini kau sudah dewasa. Ujar dari Le Xiaoqi yang mencoba untuk dapat menenangkan Aping. Namun di sini Le Xiaoqi dia juga melihat kau di sudut sebelah Tante Chu dan juga si Ji Chong sudah mencapai tahap akhir dan sepertinya Ji Chong juga akan segera berakhir. Jawab dari Le Xiaoqi dan di sini Le Xiaoqi dia juga mengatakan sepertinya batu 6 kali ini semua sudah selesai dan semoga saja ini bisa menjadi pemicu perasaan menjadi lebih jernih. Ujar dari Le Xiaoqi. Tapi di sini ketika Le Xiaoqi sedang berbicara sendiri, tiba-tiba aja dia pun ternotis. Nah tiba-tiba saja ada yang datang dari belakang dan itu membuat Le Xiaoqi dia pun melirik ke arah belakang dan juga bertanya siapa kau? Ujar dari Le Xiaoqi yang melihat kalau ada orang yang bisa menembus penghalang yang telah dia pasang sebelumnya dan ternyata yang datang itu adalah pria ini yang bernama Li Yan yang merupakan salah satu dari 3 tubuh milik Li Shui Feng. Ujar dari orang itu yang membuat Le Xiaoqi dia pun berujar, ternyata itu adalah kau. Dan kau kenapa datang ke tempat ini? Apakah kau ingin melawanku? Ujar dari Le Xiaoqi. Dan di sini Le Xiaoqi dia juga tahu kalau sosok pria ini jauh berbeda dari tubuh Li Feng yang sebelumnya yang pernah disingkirkan oleh Le Xiaoqi. Dan untuk Le Xiaoqi dia juga tahu untuk menembus penghalang yang dia ciptakan membutuhkan energi yang sangat luar biasa. Tapi orang ini dapat melakukan yang artinya orang ini juga cukup kuat. Selain itu juga Le Xiaoqi dia juga mengatakan kalau orang ini dapat menyebut nama Li Shui Feng dengan sangat santai tanpa ada sebuah keraguan. Padahal sosok sebelumnya utusan yang telah dilepaskan oleh Li Shui Feng, dia menyebut namanya aja sulit. Ketika dia menyebut namanya aja langsung Tapi kenapa orang ini dapat melakukannya? Yang artinya orang ini bukanlah orang biasa. Ujar dari Le Xiaoqi. Tapi mendengar apa yang diucapkan oleh Le Xiaoqi yang sebelumnya, buat pria ini dia pun mengatakan kalau dia datang ke tempat ini bukan untuk dapat melawan Le Xiaoqi, tapi dia datang ke tempat ini karena ingin sedikit melakukan sebuah negosiasi. Selain itu juga dia juga mengatakan menembus penghalang yang telah diciptakan oleh Le Xiaoqi sungguh sangat luar biasa, banyak menghabiskan energi spiritual yang dia miliki. Master Sekte Lu, kau sungguh sangat luar biasa. Bahkan Purple Ice tingkat 2 saja dari asosiasi para pembunuh tidak bisa mengalahkan dirimu. Ujar dari pria itu membuat Le Xiaoqi pun dia pun juga ternotis bagaimana bisa orang ini dapat menembus penghalang yang telah dia beli dari sistem. Dan itu membuat Le Xiaoqi dia pun tahu kalau orang ini pasti bukanlah orang biasa. Ujar dari Xiaoqi. Dan kesepakatan apa yang akan diberikan oleh orang ini dan juga Le Xiaoqi akan dibahas di part lanjutannya aja ya coy ya. Biar nggak enak lagi, biar nggak nanggung. Dan itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Le Xiaoqi. Besok Shenlang dan juga Le Xiaoqi lagi. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.